Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada nabiyyina Muhammadin qad ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jaza, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini Allah masih menakdirkan kita semua untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu tata bahasa Arab yang tertunda minggu kemarin, yang alhamdulillah saat ini kita akan melanjutkan tentang tasrifan, ya, tentang tasrifan atau ilmu sorof. Bahwasanya kemarin kita sudah sampaikan fa'in kana madihi ala fa'ala famudori'uhu yaji'u ala yaf'ulu au yaf'ilu au yaf'alu. Jika fi'il madinya menetapi wajan fa'ala, maka datang ke dalam fi'il mudhari'nya itu satu bisa yaf'ulu atau yaf'ilu, seperti contoh yansuru atau yadribu. Wa yaji'u ala wajni yaf'alu, dan terkadang kalau ain fi'il madinya netepi wajan fa'ala, yaji'u ala yaf'alu, terkadang datang fi'il mudhari'nya ke dalam wajan yaf'alu. Tetapi jika masuk ke wajan yaf'alu, maka di sini harus menggunakan syarat, yaitu syaratnya itu ain fiilnya atau lam fiilnya harus menggunakan salah satu huruf halki yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ghain. Jadi kalau di ain fiilnya atau lam fiilnya ada salah satu huruf yang 6 ini, maka fiil madinya itu fa'ala, fiil mudhari'nya menjadi yaf'alu. Contoh yaftahu. Yaftahu dari kata dasarnya fataha. Ada apanya? Ada salah satu huruf halki, yaitu apa? Ha. Di mananya? Di lam fiilnya. Jadi syaratnya yang akan dimasukkan ke wajan fa'ala yaf'alu, ain fiilnya atau lam fiilnya harus menggunakan salah satu huruf halki. Contoh lain, sa'ala. Jadi yas alu. Contoh lain, apa? Hah? Balago. Ya, balago. Jadi ya lagu. Nah, apalagi bikin yang ada huruf ininya, bebas apa saja kalimatnya.
sobaha. Sobaha. Jadi yas itu ain sama lam. ya, ain sama lamnya. Harus ada huruf salah satu yang ini. Hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ghin. Silahkan Pak Tamir beri contoh. Ja'ala. Ja'ala. Datang ke dalam fi'il mudhari'nya menjadi ya ja'alu. Terus apa lagi? Yo Pak Firdaus, monggo. Khoroja. Kalau khoroja itu, ini khoroja. Betul ada ho-nya, ada huruf halkinya, tapi posisinya di mana? Di fa-fi'il. Yang kita harapkan adalah di ain fi'il atau di lam fi'il ho-nya. Dibalik saja, jadi sahoro. Sahoro bisa sahur ya. Sahoro atau sihir ya, sihir ya. Ya, sahoro yashoru. Nah, apalagi? Ini kan bisa jadi, ini bisa jadi dua ini. Ayo, jadi apa ini? Rojaho. Rojaho sama dengan yarjahu. Apalagi? Ini sudah rojaho berarti jahoro sama dengan ya jahoru. Balago sudah. Bahudi bagus. Nazala. Mana huruf halkinya? Tidak ada huruf halki. Ya. Nakaha. Nakaha. Jadi fi'il mudhari'nya yankahu. Menikah ya. Apalagi? Dakhola. Jadi ya dakholu. Fatahah sudah? Sakhoro sudah? Bahila. Fa'ala. Jadi bahola. Walaupun masurnya kan bahila kan? Bahola. Cuma ini contoh saja. Ya, kholu. Apalagi? Ini yang hak besar ini belum ada ini. Jahala. Oh. Sama dengan ya halu. Jahala itu bodoh ya. Apalagi? Sabaha gitu. Fa'ala. Sabaha. Yang tadi sobaha, ini sabaha. Sama dengan bahu. Kalau tadi sobaha pagi-pagi, kalau ini sabaha ini bertasbih gitu kan. Apalagi dibulak-balik saja. Ini contoh ini kan banyak, ini tinggal bulak-balik Ya tapi nggak ada artinya Ustaz.
Kalau 3 huruf pasti ada artinya, pasti ada artinya. Cuman kita harus nyari dulu di kamus ya, pasti ada hurufnya, ada artinya. Pokoknya kalau dalam tata bahasa Arab, kalimat yang hurufnya 3 yakin mempunyai arti yang sempurna, punya arti. Kalau baroha apa? Hah? Baroha, baroha itu bisa saja, bisa saja. Kita kan contoh itu bebas, yang penting tepat aja, ya. Baroha, jadi ya brohu. Nah, apalagi ini dikarang, ini dikarang, dibulak-balik. Ini kan fathah ya, fathah. Sekarang haknya disimpan di tengah kan bisa, jadi haknya disimpan di tengah, jadi fahata. Nah, fahata. Jadi mudhari'nya yaf hatu. Betul saja buat contoh itu ya. Dua-duanya ada di mana? Di ain fi'il salam. Ain fi'il atau lam fi'ilnya boleh. Contoh. Kayak apa? Rohaha. Nah, rohaha. Rohaha. Oh, kalau haknya sama, haknya sama, hak kecil semua gini ya. Rohaha gitu kan. Rohaha. Kalau dalam tata bahasa, kalau ada huruf yang seperti ini, maka salah satu hurufnya harus dibuang. Harus dibuang, diganti dengan apa? Dengan tasdid. Contoh ya. Contoh ini. Madada. Jadi madda. Nanti masuknya ke dalam fi'il sulasi mujarrad goir salim, karena ada apanya? Ada tasdid, ada tasdid goir salim, ya. Kalau jadikan fi'il mudhari jadi Yamuddu. Yamuddu. Mudhari'nya kan jadi yamuddu, ya. Yamuddu asalnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Ayo, yamuddu, yaf'ulu. Apa asalnya? Yaf'ulu. Ayo, seperti apa? Yaf'ulu. Jadi madda yamuddu asalnya yaf'ulu. Jadi dalnya dua. Yaf'ulu. Yamdudu. Ini asalnya yamdudu. Wazannya yaf'ulu, sama yaf'ulu. Jadi yamuddu. Nanti ada proses pemindahan, ya, pemindahan ain fi'il ke sini, ya. Jadi yamuddu. Setelah itu diidghamkan ini ke sini, jadi yamuddu. Nanti ada proses itu. Ada saja, sama aja. Madda artinya sama, ya, sama, ya. Madada artinya sama, cuman segi pengucapan, segi penulisan kurang bagus gitu. Kenapa? Amada, itu Hamada. Nanti ini masuknya ke dalam fi'il goir salim, ya. Goir salim. Yang bawah itu dimasuki huruf haki, hamzah, sama sampai kok itu jadi yang lalu, yang atas itu kok yang kilu. Yang ini. Iya, kok yang kilu. Gini Pak Takmir, ya. Kemarin kita bahas ini, ya. Kalau ain fi'il madinya netepi wajan fa'ala, ya. Maka ke mudhari'nya itu bisa yaf'ulu atau yaf'ilu tanpa syarat. Yang masuk ke wajan yaf'ulu atau yaf'ilu tanpa syarat. Tanpa syarat ini, ya, bebas. Bikin contoh ini bebas. Contoh nasoro yan suru, doroba yad ribu. Bebas bikin apa saja.
Yang penting hurufnya 3, bisa kedatangnya ke yaf'ulu atau yaf'ilu. Kalau kita mau masukin ke wajan fa'ala yaf'alu, maka di sini harus menggunakan syarat, yaitu salah satu huruf halki. Itu Pak Amir. Masih bingung? Yang ada huruf halki itu apakah bisa dioper ke atas? Kalau ada huruf halki, apakah bisa masuk ke sini? Ya, atau masuk ke sini? Bisa, tetapi syad. Artinya syad itu tidak masyhur, keluar dari aturan gitu. Keluar dari aturan. Nah, enggak lazim. Makanya ada. Ini kan huruf halki juga ini. Mana? Ain, lam. Ini kan huruf ain juga. Oh, gitu maksudnya Pak Amir itu. Kok jadi ini? Kok nggak jadi ini? Oh ya. Jadi gini kata Pak Amir, kan ini huruf halki juga ini, ain ini ya. Ini keluar dari pembahasan huruf halki. Ini karena bahasanya fiil ya. Fiil itu fa, ain, lam. Tapi kita tidak membahas ini ya. Yang kita bahas Pak Amir ke fiil mudorenya. Ya. Kalau ini yakin ini ain tuh apa, huruf halki. Tapi di sini adalah ini apa? Ini adalah fa fiil ya. Fa fiil, ini ain fiil. Ini lam fiil. Jadi di sini tidak disebutkan ini apa, huruf halki. Karena ini kita bahasanya fiil ya. Fiil berarti ada apa? Ain dan lam. Yang kita masalahkan adalah ke mananya? Ke fiil mudhari'nya. Kalau mau ke wajan fa'ala yaf'ulu boleh, bebas itu. Tidak harus menggunakan huruf halki. Atau ke fa'ala yaf'ilu ya, tidak menggunakan huruf halki. Kalau mau membuat wajan fa'ala yaf'alu baru harus menggunakan ini. Di mananya? Maujun. Ini kan wajannya Pak Amir ya. Ini timbangannya ya. Ini apanya ya? Nama kodenya ini. Nah, kita kalau mau bikin yang datang ke yaf'alu, maka di sininya atau di sininya harus ada huruf halki ini. Kalau yang ke atas bebas. Tidak ada ini pun tidak masalah. Pak Amir kan cerdas, jadi ngejar ke sini, ya. ngejar ke sini kan, ini huruf halki gitu kan. Betul, huruf halki. Kalau yang kita bicara fiil yang sebelah sini ya. Kalau sebelah sini kan kita bicara fiil atau huruf halki. Sebelah sini. Ya. Kira-kira huruf halki apa fiil? Yang mana? Ya itu, yang dulu, yang dulu, yang malu. Ini pun fiil mudhari ya. Fiil mudhari, tapi bukan maksudnya huruf halki juga yang dulu, afilu, alu. Ini bukan ini bicara fiil wajannya gitu. Ini wajan ya, ini wajan. Jadi ini semuanya wajan Pak Amir, ini wajan. Jadi kita kalau di fiil madi dan mudhari'nya ini ini bukan maksudnya ini huruf halki ya. Ini patokannya saja seperti ini gitu. Enggak, mengapa kita menggunakan yaf'ilu sama yaf'alu? Kenapa kita menggunakan yaf'ulu atau yaf'ilu? Karena timbangan tata bahasa Arab di sana, gitu kan ya. Ada kalimat wajahnya yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Ya, jadi ada yaf'ulu. Contoh dalam Al-Qur'an, sakaro yaskuru, ya, qatala yaqtulu. Atau ada wajan yaf'ilu. Terus ada wajan yaf'alu. Cuman kalau kita mau kalimat bikin fa'ala yaf'alu harus ada ini di ain fi'il atau di lam fi'il. Kita tidak membahas ain fi'il atau lam fi'il di wajannya huruf halki ini. Ini kita di sini berbicara fi'il ya. Fi'il patokannya ini, patokannya. Wazannya, timbangannya ini. Adapun yang ditimbang, yang mau dimasukkan ke sini, harus ada syarat. Kalau yang ditimbangnya kalimatnya gini ya, ini kan timbangannya kan fa'ala. Ini
Ini fa'ala timbangannya. Kita bikin kalimat yang sama dengan ini. Nah, sama apanya? Sama harokatnya ya. Fa'ala kita bikin 3 huruf. Nasoro sama ndak? Sama dengan ini. Pak Tamir sama ndak? Sama apanya? Harokatnya. Kalau hurufnya sama apa beda? Beda. Ini patokannya ini. Ini timbangannya harus seperti ini. Kalimatnya bebas ya. Bebas bikin kalimat sebanyak mungkin. Yang penting 3 huruf. Harokatnya sama. Fathah, fathah, fathah. Fathah, fathah, fathah. Sama. Ini kalimat nasoro. Kalau mau disamain dengan yansuru, yaf'ulu ya. Ya, jadi yansuru. Kalau mau didatangkan ke yaf'ilu, jadi apa ini? Yansiru. Boleh, ya. Seperti sa'ala itu yas'ulu sama yas'ilu boleh. Boleh, ya. Cuman gini, kalau kita mau bikin fa'ala yaf'alu, syarat di sininya lam ain fiil atau di lam fiilnya harus ada salah satu huruf halki. Maka kalau Pak Tamir bikin nasoro tidak bisa ke yansoru. Tidak bisa Pak Tamir bikin fa'ala yaf'alu nasoro yansoru. Kenapa tidak bisa? Sebab wajan yang ketiga ini harus ada ain fiilnya atau lam fiilnya salah satu huruf halki. Itu Pak Tamir. Ini hanya timbangannya saja. Ini timbangannya. Jadi kita tidak membahas ini. Oh ini huruf halki, ya betul huruf halki ain. Tapi di sini kita ini timbangan dari bahasa Arabnya fiil, ya. Gini, kalau ini ya, kalau yang ada ain fiilnya atau lam fiilnya bisa saja masuk ke yaf'ulu atau yaf'ilu, tetapi hukumnya syad. Syad itu enggak lazim. Jadi gini ya, ada itunya, ada peribahasanya gini, kullu juzin mudawwarun walaisa kullu mudawwarin juzan. Artinya setiap buah pala itu bundar, tetapi tidak setiap yang bundar disebut buah pala. Artinya apa? Setiap yang harus dimasukkan ke bab ketiga harus ada salah satu huruf halki, tetapi tidak semua yang ada huruf halkinya wajib masuk ke bab ketiga. Kadang-kadang masuk ke yang pertama atau yang kedua, ya gitu. Kalau sudah ada apanya, sudah ada kiasannya dalam Al-Quran ke sana, kita tidak boleh merubah. Tapi kalau kita mau bikin contoh, masuk ke bab ketiga harus menggunakan huruf halki gitu. Contoh tadi yang Pak Agus ini, bahola ya, bahola. Bahasa yang masyhur apa? Bakhila ya, bakhila. Bukan bahola, tapi bahasa yang masyhur bakhila ya, makanya bakhil ya, bakhila bahasa yang masyhur ya. Kalau kita bikin contoh bahola boleh enggak? Boleh, bebas. Tapi kalau ada dalam Al-Quran sudah bahila, kita jangan ganti jadi bahola karena sudah masyhur bahasanya itu. Tapi secara sama, misalkan antara yansiru sama yansoru, secara arti sama. Secara artinya sama. Dengan adanya perubahan kalau kata artinya tetap sama. Cuman pengeluaran bahasa kita kalau ngomong di Arab itu dikurang tepatkan, kurang bagus ya. Ngomong di bahasa Arab seperti gini, harusnya ini kan unsur ya, uf'ul, unsur artinya tolonglah. Sekarang dijadikan idrib, if'il, jadi if'il, jadi asalnya unsur, if'il jadi insir ya. Insir dalam segi bahasa kan artinya panjat kan ya. Unsur tolonglah, insir tolonglah, insor
tolonglah. Tapi kalau kita berbicara dengan bahasa Arab di daerahnya sana, kan yang masyhur apa? Unsur. Terus datang kita insir. Nah, nanti orang sana, oh salah, bukan insir tapi unsur. Hah? Iya, gitu. Jadi kalau sudah bahasanya masyhur unsur, ya jangan dirubah, ya. Seperti uskur, jangan kita rubah jadi iskir atau iskar, gitu kan. Dalam segi bahasa kan tetap sama, sama dalam arti, cuman segi pengucapan masyhurnya seperti itu, uskur. Ya, jangan kita larikan ke jadi iskir. Gunanya ilmu ini untuk membongkar. Dalam Al-Quran, uskur. Oh, dari apa uskur ini? Ya, dari kata apa uskur ini? Oh, dari sakaro. Sakaro. Masuknya ke bab apa ini? Apa ke yapulu atau yapilu atau yapalu? Dicari dari pahala yapulu. Ya, terus sampai syukron, sakirun, maskurun. Oh, ketemu uf'ul. Jadi uskur. Di bab kedua fa'ala yaf'ilu, sakaro yaskiru, ya, terus sakron, bahwa sakirun, wadaka maskurun, fi'il amarnya if'il. Jadi iskir, nggak ketemu dalam Al-Qur'an. Kok bukan iskir tapi uskur. Ketemunya di bab pertama gitu. Gunanya ilmu ini, ya. Gini ya, ini kan fiilnya ya, ini semua fiil. Setiap fiil itu wajib mempunyai fa'il. Ini predikat harus mempunyai subjek. Ya, di sini kan ada subjek yang tersembunyi kan? Di sini ada subjek yang tersembunyi. Ya, di sini ada apa? Ada domir. Ya, domir kata pengganti. Apa isinya ini? Semuanya isinya huwa. Artinya dia seorang laki-laki, ya. Nakaha, telah menikah, dia seorang laki-laki. Dahola, telah masuk, dia seorang laki-laki. Bahola atau bahila, telah pelit, dia seorang laki-laki. Jahala, bodoh, dia seorang laki-laki. Sekarang isim domirnya dijadikan isim lawannya domir apa? Dohir. Isim domirnya kita munculkan, digantikan oleh isim dohir. Jadi di sini apa isinya? Huwa itu rojulun. Rojulun. Nah, ini seorang laki-laki. Nah, ini kalau disembunyikan, ya, namanya domir, isinya adalah huwa. Tuh. Hah? Rojaho? Sobaha artinya tuh pagi-pagi, subuh. Ada bahasa gini kan? Sobahal khair, selamat pagi, gitu kan ya. Sobahal khair, ya. Selamat pagi, dibikin seperti itu. Padahal kalau gini, kalau kita artikan, sobaha pagi-pagi, khair baik. Sobahal khair, pagi-pagi baik. Tapi bahasa Arabnya sobahal khair, selamat pagi. Masa al khair, selamat sore, gitu kan? Kalau jatuh atasnya. Ini? Atasnya lagi, ya, itu apa itu? Ini enggak tahu apa artinya ya, tapi pasti ada artinya lah. Pasti ada artinya, ya. Pasti ya. Pokoknya kalau 3 huruf pasti ada artinya. Cuman telinga kita kan jarang masyhur mendengar gini ya. Karena contoh itu kan bebas kan. Ila amsilatin muhtalifatin limaanin maksudatin. Jadi 3 huruf ini bisa jadi jutaan kalimat kan. 3 huruf ini ya, 1 kata ini fa'ala bisa jadi jutaan kata, ya. Ini kan sudah berapa ini kita? Padahal kuncinya cuma 1, fa'ala. Sudah gini, ya, sudah patah, sa'ala, balago, sobaro. Subuh itu kan jumlahnya bukan
fi'il Ustaz. Subuh itu kan isim, Pak. Kalau subuh itu isim masdar ya, subhan ya. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mugirati subha ya, subha tuh subhan. Kalau kita ngomongnya subuh ya berarti isim. Kalau kita bacanya sobaha berarti fi'il. Kalau sobaha ya artinya iya, artinya waktu subuh. Waktu subuh kan berarti isim. Isim, kalimatnya fi'il. Artinya isim. Gitu ya. Cuman diartikannya keren aja Mas Ege ya. Sobahal khair, selamat pagi. Kalau kita artikan secara harfiah, sobaha pagi-pagi, khair baik. Jadi pagi-pagi baik harusnya gitu kan. Kalau apa secara harfiah sobahal khair pagi-pagi baik, tapi yang berlaku bahasa Arabnya sobahal khair selamat pagi. Ya itu kan. Kan nggak, sepertinya nggak nyambung gitu kan. Kenapa? Salamu sobah gitu ya. Salamu sabah. Selamat pagi. Nah, itu kan nggak keren juga. Ya kerennya ya sobahal khair. Ya. Karena masyhurnya bahasanya seperti itu. Di mananya di Arabnya ya sobahal khair. Kita ganti salamu sobah. Selamat pagi. Dalam kalimatnya sepertinya betul salamul sobah. Tapi kalau kita ngomong sama aslinya orang Arab nggak dibenarkan gitu. Ente majnun paling gitu. Segi bahasanya ya betul ya, salamus sobah ya, salamus sobah, keselamatan di waktu pagi ya, sepertinya bagus. Tapi kalau kita ngobrol dengan yang asli punya bahasanya, kita tidak tepat gitu. Nah, ini kan rumitnya kita, tapi kita termasuk kita orang pintar ya, membongkar tata bahasa mereka ya, membongkar kata bahasa Arab yang kita bukan orang Arab, yang kita tidak tahu ya kan. Karena apa kita diharuskan ngaji kitab tata bahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang nggak mungkin kita memahami Al-Quran kalau tidak berbicara ilmu tata bahasa Arab. Bagus ya. Kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kalimat Al-Quran, kan membaca pun Pak Bambang ya, waktu membaca tentang surga kita seneng ya, membaca ayat neraka kita ketakutan. Berhubung kita tidak menguasai tata bahasa Arab dengan sempurna, lempeng aja baca ayat-ayat azab pun banter wae santai gitu kan. Padahal kata Rasulullah, kalau kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, dengan siksa, dengan neraka, pelankan suaranya. Syukur-syukur iso apa? Iso menjerit, iso menangis, ketakutan. Tapi karena kita nggak paham isinya kan, ya nggak paham isinya ya lempeng wae ya Pak Firdaus ya, karena kita nggak paham gitu, nggak paham. Apakah bisa diartikan begini? Sebab khair itu kalau bahasa Jawanya kayak sugeng enjing gitu loh. Sugeng kan bukan selamat. Iya. Gitu loh. Sugeng kan sehat ya. Sugeng rawuh ya, selamat sugeng itu kan. Sugeng itu bukan sehat. Adik kandung sehat. Baik. Baik. Iya, seperti itu. Seperti iya, ya. Tidak lazim tapi ya tepat, betul ya. Sobahal khair. Kalau dibahasakan sama bahasa apa ini ya, Pak? Horas. Horas. Nah, kan jauh kan, sobahal khair, horas gitu kan. Ya. Salamnya sama itu. Horas itu uras dulu. Uras. Lah yo, apa nih horas? Horas bahasa. Lah
Gitu ya. Hebatnya tata bahasa Arab itu kan gitu ya. Kok sampai banyak itu? Cuman 3 saja ini. 3 saja ini ya bisa membongkar Al-Qur'an yang ayatnya segitu banyaknya, gitu kan. Nah, ini yang kemarin. Yang sekarang, wa in kana ain madihi ala wajni fa'ila. Sekarang wajannya fa'ila. Fi'il madinya wajan fa'ila, timbangannya fa'ila. Yang tadi apa? Fa'ala. Ini apa? Fa'ila. Maka yaji ala mudharihi, datang ke dalam fi'il mudhari'nya itu ala wajni yaf'alu. Yaf'alu. Bukannya fila ya? Bukan. Fa'ila yaf'alu. Ini yaf'alu bukan? Yaf'alu, ya, yaf'alu. Dari apa fi'il madinya? Jangan disamakan. Berarti beda ini ya. Ini fa'ala yaf'alu. Ini fa'ila yaf'alu. Dalam bahasanya, dalam pengucapannya sama enggak ini? Sama dengan ini. Cuman fi'il madinya beda. Berarti yang masuk ke wajan fa'ila yaf'alu ini tanpa syarat harus ada huruf halqi. Kalau ininya fa'ila datang ke mudhari'nya yaf'alu, tidak seperti fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ala yaf'alu harus menggunakan salah satu huruf halqi. Kalau dari fa'ila yaf'alu bebas, tidak harus menggunakan huruf halqi. Contoh seperti apa, Pak Firdaus? Cepat. Fa'ila. Kadiba. Kadiba. Jadi yakdabu. Terus apa lagi? Hasiba. Wah, itu sad. Hasiba itu sad ya. Nanti hasiba itu masuknya ke wajah bab ke-6. Fa'ila yaf'ilu. Hasiba ya sibu. Masuknya illa masadda, kecuali yang sad dari kalimat hasiba ya sibu. Harusnya hasiba ya sabu. Tapi nanti ada bab ke-6 fa'ila yaf'ilu. Ya. Apa? Qoriba. Iya betul, bebas ya, boleh saja, tapi nanti di bab ke-6 ketemu dengan hasiba itu. Qoriba jadi ya robu, apalagi alima jadi ya'lamu, apalagi sakina jadi yaskanu. Yo, bebas sebanyak-banyaknya. Apa? Mariba jadi yang robu. Apa mariba itu? Nggak tahu artinya. Hah? Fa'ila. Sorifa. Mengulang-ulang dong. Sorifa. Yasrofu. Apa? Pinter. Jahila. Jadi ya halu. Apalagi? Korido. Apa? Toriko, jalan. Jadi ya roku, menjalankan. Sakit apa sakit? Pasti sakit. Marido. Sakit. Jadi yamrodu. Apalagi?
fa'ila. Jadi fa'ila. Pano, fa'ila, alimu, sama enggak? Ayo, fa'ila supaya sama. Jadi ali, Tolaba. fa'ila, toliba. Misaria. Ya, toliba. Jadi yatlabu. Alima, ya'lamu. Sudah. Apalagi? Hah? Dohiro. Dohiro. Jadi ya haru. Banyak ya. Bebas. Nggak ngerti huruf artinya pun yang penting 3 saja. 3 hurufnya. Pasti ada arti nih. Hah? Iya, pokoknya pede bikin naik. Yang penting sama dengan fa'ila ya, dengan fa'ila. Apa sapiha, sama dengan fa'ila, fa'ila, sapiha. Apalagi? Apa? Sapiha itu bodoh. Supaha, dungu ya, lebih dari bodoh gitu. Ya, lebih dari jahil gitu ya. Sapih itu. Supaha, sapiha. Apalagi? Mas Oni nggak kedengaran, Mas Oni bikin contoh ini. Huda. Kalau huda ya hadiah berarti ya. Fa'ila. Hadiah. Jadi ya hadayu, ya palu. Ini termasuk kalau petunjuk berarti huda, hada. Ini hada. Fatimah. Ojo pakai H, Fatimah gitu kan. Fatimah betul, Fatimah yat. Fatimah yat. Yaptiu ya, yaptimu nih. Fatimah. Jadi tomu. Ya. Kalau ini pada ini kalau petunjuk hada ya, hada. Yahdi hudan, hidayatan. Ini termasuk isim fi'il sulasi mujarad ghair salim. Ada apanya? Ada iyanya. Kita belum lari ke isim, belum lari ke mana? Ke fi'il ghair salim ya. Kita masih membahas sulasi mujarad yang salim ya. Nah, ini kalau hada ini. Hada yahdi masdarnya ada 2, hudan dan hidayatan ya. Nah, kalau dalam hadis kan inna asdaqal hadis kita bullah wa khairul huda ya. Wa khairul huda Muhammadin. Pokoknya kalau tiga huruf itu mesti fi'il madhi ya. Ya fi'il madhi. Kalau 3 huruf. 3 huruf pasti fi'il madhi. Bisa fa'ala, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilu enggak ada. Enggak ada. Jadi hurufnya tuh ujungnya yakin harus fathah. Kalau tengahnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, itu yang mudhari ini. Ya, kalau mudharinya ini bisa berubah nanti mudharinya. Bisa domah, bisa fathah, bisa sukun. Pokoknya fi'il madhi itu belakangnya harus fathah ya. Harus fathah. Tengah-tengahnya bisa domah, bisa kasroh. Ini fathah, ini kasroh. Nanti yang ke sananya ada domah, faula, hasuna. Ya. Hah? Madiko. Ya. Magi. Gini. Magiko gini. Jadi yam goku. Yam goku. Oh, maksudnya mau ke Mega gitu. Oh no, maksudnya mau ke Mega gitu. Ya gitu ya.
Jadi intinya kalau fi'il madi itu 3 huruf, bikin 3 huruf sebanyak mungkin ya. Asal ujungnya itu pasti fathah, itu fi'il madi. Adapun ain fi'ilnya bisa fathah, bisa domah, bisa kasroh. Dan semua kalimat, semua kata yang asal hurufnya 3 dalam tata bahasa Arab pasti mempunyai arti ya. Artinya apa ya? Pasti ada. Bikin 3 pasti ada. Banyak dalam Iqra ya. Dalam Iqra kan 3 semua itu ya. Seperti katama, kotala, korona ya. Korona bisa 3 hurufnya kan? Korona artinya bersamaan. Bukan koriba kalau dekat itu. Korona bareng bersamaan, berbarengan. Korona ya. Yakronu mukoronatan, mukorona ya, berbarengan. Makanya dinamain penyakit corona ya, berbarengan repotnya ya. Pedagang repot, pegawai repot, apa-apa repot, berbarengan ya. Ya pinter kata saya juga. Yang bikin penyakit corona kut pinter sopo gitu. Itu kan bahasa Arab kan. Yang COVID itu bahasa Arab kan, COVID. COVID pun bahasa Arab ya. Ini COVID, isim fa'il kan, apa COVID ya, atau nanti ke fi'il amr, fa'il kan, COVID. Ya. Kalau bahasa Arab ya corona itu berbarengan, bersamaan. Begitu muncul penyakit corona, tak pikir-pikir gitu ya, kok siapa yang bikin penyakit ini kok keren gitu kan. Ternyata dampaknya betul ya, berbarengan, semua berbarengan. Ahli ibadah repot ya, ahli dagang repot, ahli kerja repot, kantoran repot, semuanya repot lah. Wis repot berbarengan, berbarengan. Corona keren, siapa sih bikin nama itu ya. Itu bahasa Arab kan, corona. Kalau 2 itu bukan fi'il madi, misalkan 2 kata kan ada. Ada ya 3, 1, 2, 3. Oh bukan ada dong. Bukan. Ja'a itu apa? Ja'a 3. Tuh. Ja'a 1, 2, 3. Oh berarti semua kan 3 semua ya? 3 semua. Sedikit-sedikitnya fi'il 3 huruf, banyak-banyaknya 6 huruf. Oh gak ada yang saya kira 2. Itu ada. Gini kata Pak Tamir itu, gini toh gitu. Ya. Oh, ini tidak ada ya. Tidak ada. Ya, jadi sedikit-sedikitnya kalimat fi'il 3 huruf. Ya, banyak-banyaknya 6 huruf. Nah, ini sedikitnya 3 huruf. Kalau 2 tidak termasuk, tidak ada arti. Ya. Berarti harus kasih alif ya. Harus ada alif ini. Hada. Asalnya hadaya. Itu. Fa'ala sama kan? Fa'ala hadaya. Saya ja'a itu saya kira 2 huruf ternyata panjang ya. Gini Ja'a. gini paling ya, ja'a gitu kan ya. Dia panjang ya. Panjang. Ini Ro'a sebenarnya. ro'a. Ro'a 3. Kalau ada itu bukan termasuk ada itu kan kayak isim isyarah, ada. Isim isyarah tapi tetap 3 hurufnya. Contoh. Ada kan bukan fi'il wong itu kok. Ini isim isyarah ya. Ini 3, ini pun 3. Bedanya apa ini sama ini? Ini hada ini hada petunjuk apa bedanya? Pakai dal sama dal. Ini dal ini, terus alifnya beda. Ini alif tanis maksuroh, ini alif tanis mamdudah. Juga fi'il. Ini Fi'il juga. ini isim, isim isyarah. Isim isyarah. Tapi penulisannya seperti ini, tidak hada gini. Tidak gitu. Ada alifnya ujungnya. Nah. Ya. Kalau petunjuk pakai alif ini, kalau hada ini dalnya dal besar, ada alif berdiri ujungnya gitu. Beda makna ya, sudah beda makna ya.
Cukup? Nah, itu saja yang kita sampaikan hari ini. Jadi sekali lagi rangkumannya, kalau fi'il madinya fa'ala, datang mudhari'nya bisa yaf'ulu atau yaf'ilu. Adapun ke yaf'alu harus menggunakan salah satu huruf huruf halki, ain fi'il atau lam fi'ilnya. Yang kedua, kalau wajannya fi'il madinya wajan fa'ila, maka nanti datang ke dalam mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ilu. Contoh, alima ya'lamu, hasiba yahsibu. Nah, masih kurang 3 lagi. Ya. Yaf'ulu. Nah, ini kalau dari fa'ala. Kalau dari fa'ila bisa 2. Yaf'alu sama yaf'ilu. Nah, nanti kalau dari fa'ula bisa 1 saja. Nah, jadi itu ya. Ini yang kita sampaikan pagi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.